Kami di Langkat ini 3 tahun yang lalu awalnya orang yang buatkan pondok ini mengenal saya dari YouTube. Dia nonton YouTube saya pengajian tentang ketauhidan. Akhirnya saya ditawarkan tinggal di sini dibuatkan pondok. Itu ceritanya. Mas namanya siapa? Tegar. Hah? Tegar. Tegar. Nah, ini juga Tegar. Sama Tegarnya. Dua Ini Tegar. Bobo. Rohim. Aliani. Hah? Aliani. Aliani. Rahman. Ya. Di sini semuanya yang sudah salat. Ada tausiah dikit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita beribadah khususnya sholat pasti kita mengharapkan diterima sholat kita, ya kan? Tapi selama ini kita sholatnya main judi. Anda bisa kira-kira Anda percaya sholat Anda sampai kepada Allah? Akan berarti judi kan? Sholatnya sholat judi karena Anda tidak yakin sholatku ini diterima apa enggak? Ya enggak? Apa alasannya? Bagaimana mungkin Anda bisa sholat sementara Anda kepada yang disolati, kepada Tuhan yang menciptakan Anda belum kenal. Anda ketika sholat Allahu Akbar, yang dimaha besarkan di dalam hati Anda siapa? Anda kan? Anda yang merasa sholat kan? Bukan Allah yang maha besar kan? Berarti yang jadi Tuhan siapa? Anda menyembah diri Anda sendiri. Berarti sholat Anda selama ini diterima apa ditolak? Kenapa sholat kita selama ini? Kita sekarang tahu sholat kita sejak dulu sampai sekarang, akhirnya kita tahu terbongkar sholat kita. Oh ternyata sholat itu tidak diterima, ya enggak? Nyatakan, kenapa kok tidak diterima? Bagaimana sholat kita diterima? Wong di dalam hati kita yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi diri kita yang paling wujud. Katanya Allah wujud, kita mbakau. Allah yang wajib wujud. Selain Allah termasuk diri kita, saya dan Anda semua harus tidak wujud. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi kenyataannya terbalik, bukan? Anda yang wujud, Allah yang gaib. Berarti bila Allah gaib, Anda nyembah Allah apa enggak? Berarti belum apa sih Islam itu? Islam itu adalah keselamatan hatimu menuju Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah Islam. Bila hati kita tidak selamat, hati kita jatuh di pelukan hawa nafsu kita sendiri, berarti kita mentuhankan syaitan. Kata semua manusia setan gaib. Tapi kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Anda kan? Nama Anda kan? Ya kan? Nama Anda yang wujud kan? Bukan Allah kan? Itulah syaitan yang harus diperangi. Kata Nabi Muhammad kepada sahabatnya ketika selesai sholat perang Badar, ya Nabi, kira-kira adakah lagi peperangan yang lebih dahsyat dari ini? Oh ada. Ini perang kecil. Yang terbesar adalah berperang dengan dirimu
sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Itu maknanya. Di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang lempar, ya kan? Aku yang lempar, kata Allah. Berarti Muhammadnya harus tidak wujud apa harus wujud? Tidak wujud, ya kan? Berarti kalau Anda yang wujud di dalam hati Anda, apakah Anda umatnya Nabi Muhammad? Berarti kita selama ini umatnya Fir'aun. Yang mana di dalam hati kita yang wujud hanya Fir'aunnya, yang mana di dalam hati kita yang wujud hanya diri kita sendiri daripada Allah. Terbongkar kan Islam Anda selama ini. Oh ternyata selama ini aku belum Islam. Di sisi Allah lah ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Islam itu di mana sih? Ini. Islam kafir itu di sini tempatnya. Kafir itu siapa? Ketika diri Anda yang paling wujud, Allahnya gaib, itu kafir. Paham kan? Mudah ya. Tapi ketika Allah yang wujud, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika diri Anda sudah tak merasa wujud di dalam hati Anda, itulah iman, itulah takwa, itulah imannya para nabi dan para rasul. Kalau Anda imannya yang demikian, Anda ngikuti siapa? Ngikut Fir'aun? Ya enggak. Apa sih buktinya? Bahwa hidup yang Anda aku sebagai hidup Anda, bahwa badan yang selama ini Anda aku sebagai badan Anda itu milik Anda. Apa buktinya? Anda pernah menciptakan hidup Anda sendiri? Menciptakan badan Anda sendiri? Tidak kan? Bukan milik Anda kan? Inilah tandanya zahir batinnya Allah. Berhubung Anda yang jadi Tuhan, tidak mau Allah wujud. Allah gaib saja, aku jadi Tuhan. Berarti Islam kan tidak. Islam tak ada. Islam pulang kepada Islamnya ala setan, bukan ala Tuhan. Kira-kira bisa diterima enggak? Mudah kan ya? Mudah. Jadi sebelum menyentuh Islam, kita harus tahu iman. Iman itu apa sih? Iman itu percaya, yakin bahwa Allah itu ada. Contoh iman dan keyakinan yang Anda harus miliki. Contoh, Anda selama ini tidak pernah tahu Monas. Anda hanya tahu dari berita saja, Monas ini ada emasnya, tinggi. Hanya jari-jari, kata-katanya. Kira-kira iman Anda di dalam hati Anda nampak enggak Monasnya? Enggak nampak. Kenapa? Anda enggak pernah ketemu Monas. Iya enggak? Anda makan, Monasnya gaib. Anda minum, Monasnya gaib. Anda sholat, Monasnya gaib. Terus nyembah apa? Katanya nyembah Monas, istilahnya ya. Katanya sholat, ibadah, zikir harus ingat Monas. Semisal aja ya. Anda tidak pernah ketemu Monas. Kira-kira apakah Anda bisa membayangkan apa yang belum Anda temui? Anda tidak tahu Monas itu ya apa ya. Bisa ingat, bisa zikir. Katanya ayo kita berzikir bersama-sama. Kepada Allah saja tidak tahu apa yang mau dizikir. Masuk akal kan? Logika kan? Allah logika, agama logika, Islam logika, bukan bayang-bayang. Selama ini Anda semua ditipu oleh iblis dan setan supaya jauh dari Allah. Katanya iblis dan setan, ayo sholatlah, yang rajin 5 waktu. Ketika Anda lihat orang tidak sholat, iblisnya keluar ya. Berarti sholat Anda tidak membawa kepada kebaikan, tapi sholat Anda, ibadah Anda, sholawatan Anda, zikiran Anda akan membawa kepada wahsya wal munkar, tambah jadi Fir'aun. Kelihatannya bagus menurut Anda, tapi kata Allah
Karena apa? Karena tidak nyembah Allah. Karena tidak tahu Allahnya yang mana. Anda tidak pernah menghadap Monas. Apakah Anda bisa zikir pada Monas? Dia mengingat Monas. Sholat mengingat Monas. Apa yang belum Anda tahu, apakah Anda bisa mengingat? Contoh, Anda punya pacar, katanya cantik, katanya. Ketika Anda belum ketemu pacar, bisa Anda ingat pacar. Sama Anda belum ketemu Tuhan, bagaimana bisa ingat? Apalagi sholat. Itulah yang dimaksud sholat judi. Diterima atau enggak tahu ya, judi ya. Sekarang saya buka, berarti sholat Anda akui enggak? Kira-kira sholat Anda selama ini tidak diterima ya? Tidak diterima. Tidak tahu Tuhan, mana mungkin bisa sholat. Hanya orang-orang yang bisa ketemu Tuhan lah yang bisa sholat. Hanya orang-orang yang bisa ketemu Tuhan lah yang bisa syahadat. Hanya orang yang bisa bertemu Tuhan lah yang bisa zakat. Hanya orang-orang yang bisa bertemu Tuhan lah yang bisa puasa dan haji. Orang-orang yang belum ketemu Tuhan berarti belum Islam. Yang tidak bisa melaksanakan rukun Islam, belum Islam. Akan tetapi yang dilaksanakan selama ini hanya tipuan fata morgana, hanya bayangan saja. Menurut versi Islamnya Syekh. Jangan pahala dosa dulu kejauhan, ini dulu yang harus ditekankan. Jadi kitab sucinya manusia itu di mana sih? Di dalam hatimu itu kitab sucinya. Bacalah dirimu, ikra kitabah. Jadi betulnya kita belajar Al-Quran itu supaya kita bisa membaca diri kita sendiri. Siapa diri ini? Waktu bayi, siapa namanya? Aulia. Bayi, Anda ada? Waktu bayi, Anda ada? Tidak ada semua kan? Katanya orang tua, bayiku ada syariatnya. Tapi Anda goib. Anda tidak bisa ngaku-ngakui. Ini badan, ini hidup. Tidak bisa kan? Inilah buktinya bahwa hidup dan badan bukan milik Anda. Makanya di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati punya Anda. Sholat, ibadah, hidup, mati punya Anda. Bukan kan? Kenapa Anda aku sebagai milik Anda? Anda merampas hak Tuhan, maka itu Anda tidak bertuhan. Hanya mentuhankan diri Anda sendiri. Perlu tidak belajar ilmu tauhid mengenal Tuhan? Perlu sekali. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak belajar tauhid, kita tidak akan pernah Islam. Jadi Islam itu apa sih? Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama Allah itu ya harus kenal Allah. Anda harus ke Monas, berjuang mengumpulkan uang hingga apa? Hingga Anda bisa terbang ke Monas. Untuk apa? Menyaksikan iman Anda. Agar apa? Agar Anda tidak ditipu lagi oleh angan-angan Anda. Agar Anda tidak ditipu lagi oleh zikir-zikir Anda. Selama ini kan zikirnya kan ngawur. Pura-pura saja, subhanallah, subhanallah. Tapi dalam hati Anda yang kau sucikan. Semua nama saya Abdul Halim. Abdul Halim suci, Abdul Halim suci. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Abdul Halim suci. Nama-nama Anda sendiri. Sadar enggak? Kenapa Anda belum pernah ke Monas? Anda langsung ke Monas, terbang, mengorbankan uang, terbang ke Monas. Setelah ketemu Monas, tahu sudah Monas. Oh ini Monas. Nah, setelah tahu dengan nyata, itulah iman, itulah takwa, itu ya sebenarnya, itulah zikir. Terus Anda pulang lagi ke Medan. Ketika Anda mau makan, bisa ingat Monas Anda? Bisa kan?
Bisa enggak? Bisa. Anda pernah datang ke Monas. Mau makan? Monas. Mau minum? Monas. Mau sholat? Gampang ingat Monas. Kenapa? Anda sudah bertemu. Sama dengan Tuhan. Kalau Anda tidak pernah ketemu Tuhan, mana mungkin bisa sholat. Sholatnya hanya tipuan belaka. Sholat judi. Tidak tahu diterima andanya. Tapi sekarang Anda sudah tahu. Oh ternyata ibadah selama ini ditolak. Kenapa? Anda yang jadi Tuhan. Anda kan yang merasa memiliki hidup dan badan ini. Anda kan yang merasa memiliki sholat Anda, ibadah Anda, pendengaran Anda, penglihatan Anda, omongan Anda ya. Karena Anda yang jadi Tuhan. Terus Tuhan ngapain? Nganggur. Tuhan yang nganggur. Kan Tuhan kan harus menguasai semua ciptaannya. Kalau kita jadi Tuhan, otomatis kita menganggurkan Tuhan. Berarti kenapa? Karena kita tidak bertuhan. Karena kita lebih percaya kepada hawa nafsu kita sendiri. Bisa dipahami? Mudah kan? Nah, jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.